Bank Dunia menyoroti semakin banyaknya jumlah pekerja informal di Indonesia atau yang biasa disebut gig work, gig economy, dengan produktivitas rendah. Apa yang membuat banyaknya pekerja informal dengan produktivitas rendah di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Terima kasih Mas Yusuf sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, Ya, Mas Yusuf, apa yang menyebabkan tingginya proporsi pekerja di sektor informal di Indonesia? iya sebenarnya masalah pekerja informal ini kan bukanlah masalah baru ya. Artinya kita sudah melihat permasalahan yang sama dalam kurang lebih satu dekade terakhir. Dan kenapa kemudian proporsi pekerja sektor informal ini relatif besar? Pertama, kalau kita lihat saat ini sektor yang seharusnya bisa diharapkan untuk menyerap angkatan kerja kita masuk ke dalam sektor kerja formal itu performanya sedang turun. Saya menyebutnya sebagai tantangan karena sektor seperti katakanlah industri manufaktur dalam satu dekade terakhir ini performanya tidak begitu baik. Sehingga ketika performa dari sektor-sektor utama seperti industri manufaktur ini mengalami penurunan, akhirnya kemampuan dari sektor ini untuk menyerap angkatan kerja kita relatif terbatas. Dalam kondisi tersebut, angkatan kerja kita tentunya harus mencari sumber pendapatan. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, banyak kemudian mereka yang beralih untuk masuk bekerja dalam sektor-sektor yang disebut sebagai gig economy. Kenapa kemudian banyak sektor pekerja kita yang masuk ke dalam sektor ini? Karena eh, relatif mudah gitu ya untuk bisa masuk ke dalam ini. Eh, Sektor gig ekonomi yang berjalan di sektor transportasi misalnya, saya pikir persyaratannya relatif tidak sulit gitu ya, hanya perlu kendaraan roda 2 atau roda 4 misalnya, itu sudah bisa masuk. Dan tadinya banyak yang berharap gitu ya sektor ini menjadi semacam persinggahan sementara untuk kemudian nantinya bekerja pada sektor ataupun lapangan usaha yang relatif lebih baik ya, yang sifatnya formal. Namun sayangnya karena di saat yang bersamaan kondisi ketenaga kerjaan kita juga belum begitu membaik, akhirnya ya mereka bertahan gitu ya dalam kondisi tersebut. Jadi saya pikir ini adalah kondisi yang memang sudah terjadi ya sayangnya dalam satu dekade terakhir ini dan disebabkan oleh menurunnya kinerja pada sektor utama seperti industri manufaktur sehingga banyak orang akhirnya beralih untuk sementara waktu bekerja di sektor informal dan dengan perkembangan teknologi seperti sekarang salah satu bentuk pekerja informal itu ada dalam sektor gig ekonomi. Ya, sejauh mana tingginya jumlah pekerja informal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara dengan pekerja informal ini kan dia biasanya bekerja atau berada pada sektor yang sifatnya produktivitasnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau kita bicara misalnya usaha mikro dan kecil itu kan meskipun dia memang menjadi penopang sejauh ini terhadap perekonomian kita, tetapi kalau kita bicara masalah jutaan. Terus kita berbicara masalah mereka yang bekerja di dalam sektor tersebut itu relatif tidak begitu menggembirakan gitu ya. Jadi meskipun katakanlah sektor informal ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi seperti saat ini ya di angka sekitar 5%-an, tetapi muncul pertanyaan terkait kesejahteraan para pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Karena seperti yang kita tahu bahwa sektor informal ini mereka yang bekerja di sektor informal umumnya itu tidak punya jaminan sosial, ketenaga kerjaan yang biasanya didapatkan oleh mereka yang bekerja di sektor formal. Sehingga ketika terjadi guncangan ekonomi akhirnya itu mempengaruhi hajat hidup pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka tentu akan tertekan gitu ya daya beli mereka dan ketika kondisi itu terjadi ini secara tidak langsung juga akhirnya ikut mempengaruhi kondisi perekonomian karena
ketika mereka tertekan daya belinya, mau tidak mau kan mereka harus melakukan penyesuaian konsumsi. Mereka akan membatasi konsumsi yang sifatnya tidak esensial atau tidak penting ya. Dan bahkan dalam skenario terburuk, mereka akan melakukan konsumsi dengan menggunakan tabungan mereka, atau fenomena yang sering kita dengar ya, makan tabungan adalah salah satu fenomena karena relatif maraknya pekerja yang saat ini bekerja di sektor informal. Jadi pada dasarnya memang ketika banyak yang bekerja di sektor informal itu banyak pekerja kita yang rentan ya terhadap guncangan ekonomi, dan ketika guncangan itu terjadi, itu akhirnya mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara langsung maupun tidak langsung. Dan di saat yang bersamaan dalam jangka panjang, karena mereka yang bekerja di sektor informal tadi tidak mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, ketenaga kerjaan, ya mereka akhirnya harus menggunakan tabungan mereka ketika misalnya ada kondisi di mana mereka harus sakit ataupun mungkin kehilangan pekerjaan. Ini sesuatu hal yang sering melekat pada pekerja-pekerja di sektor informal. Ya, kemudian seberapa besar dampak pekerja informal dengan produktivitas rendah terhadap daya saing ekonomi nasional? Iya, kalau kita melihat dari negara yang sudah lebih dahulu ya terkategorisasi sebagai negara maju, yang sering banyak dikutip atau dicontoh itu adalah Korea Selatan. Mereka umumnya bisa tumbuh tinggi karena didorong sektor-sektor yang produktivitasnya tinggi, misalnya industri manufaktur. Dan umumnya industri manufaktur itu adalah sektor yang terkategorisasi sebagai sektor formal. Jadi ketika saat ini pemerintah tengah mendorong gitu ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan kalau kita ikuti saat ini juga kan pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan ada target sampai dengan 8%. Maka sektor-sektor yang sifatnya punya produktivitas tinggi seperti industri manufaktur itu tidak bisa dilupakan. Nah, ketika saat ini kalau kita lihat dominasi ekonomi kita diisi oleh sektor informal, maka akan cukup menantang untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut. Uh, dan ini diperkuat dengan tadi yang saya sebutkan di awal, negara-negara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi seperti misalnya Korea Selatan itu umumnya mendorong sektor formal mereka dengan sektor industri manufaktur misalnya. Dan ketika itu sudah dilakukan, akhirnya itu akan memberikan efek positif baik ke pertumbuhan ekonomi secara agregat maupun ke kesejahteraan masyarakat atau pekerja di Korea Selatan ketika itu misalnya. Jadi kalau kita kaitkan ya tadi sekali lagi dengan target pemerintah yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka upaya untuk menurunkan proporsi sektor informal atau setidaknya melakukan penyesuaian dengan sektor informal yang ada saat ini merupakan langkah yang penting untuk mengejar target-target tersebut. Karena ketika itu tidak dilakukan, maka kita akan berkutat pada ekonomi kita, maksudnya akan berkutat pada sektor informal yang sifatnya tadi produktivitasnya rendah, sehingga akan sulit untuk kemudian mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dalam jangka panjang. Ya, kemudian apakah program pelatihan atau digitalisasi ekonomi bisa menjadi solusi nyata bagi peningkatan produktivitas pekerja? Ya, kalau kita kaitkan dengan konteks insentif ya yang digulirkan pemerintah belum lama ini, salah satunya memberikan magang, terutama magang berbayar untuk target penerima. Jadi harapannya sebenarnya mereka yang magang ini mendapatkan skill yang nantinya bisa mereka gunakan ketika sudah selesai magang misalnya. Nah, tetapi salah satu poin kritis yang harus kita sampaikan dalam program insentif magang adalah belum adanya semacam target yang jelas, skill-skill apa yang harus dipenuhi ya oleh
para peserta magang yang nanti ikut dalam program ini. Karena skill-skill inilah yang kemudian harusnya menjadi target sehingga para pekerja ini nantinya bisa memenuhi permintaan lapangan kerja yang akan ada ya di kemudian hari. Itu satu hal. Nah, sayangnya saat ini kalau kita lihat kan memang fokusnya itu baru pada membiayai atau membayar para peserta magang, tetapi output dan outcome-nya itu saya kira belum relatif jelas. Kalau kita bicara perbaikan ataupun evaluasi, kita berharap nanti eh, program ini kalaupun dilanjutkan itu harus ada output dan outcome yang jelas yang ingin disasar dari program tersebut. Nah, kaitannya dengan pekerja formal, harapannya kan ketika mereka dapat skill yang memang dibutuhkan, itu nanti bisa ke dalam atau pekerja-pekerja yang sifatnya formal gitu. Dan itu satu hal. Nah, hal lainnya adalah pemerintah juga perlu ketika sudah menyiapkan dari sisi supply juga harus merespon dari sisi demand-nya. Artinya upaya untuk mendorong sektor yang punya potensi untuk menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang banyak itu perlu digalakkan oleh pemerintah gitu. Jangan sampai kemudian mereka yang sudah punya skill ya karena ikut program magang tersebut tidak tersalurkan karena penciptaan lapangan kerjanya terutama yang sifatnya formal itu tidak dilakukan secara optimal oleh pemerintah. Jadi memang harus balance gitu ya dari sisi supply dan juga dari sisi demand untuk program yang berkaitan dalam upaya menciptakan angkatan kerja yang sifatnya formal yang nantinya tentu bisa berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV Econom Center of Reform on Economic atau KOR Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.